Kali ini kami akan mengangkat topik undang-undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ini sebetulnya adalah amandemen ya. Amandemen berarti ada yang membatalkan beberapa pasal dan ayat sebelumnya atau menyisipkan dan menambahi. Tapi untuk kali ini kayaknya lebih banyak menambahinya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mencermati, bisa memanfaatkan apa saja pandangan-pandangan para ekonom ini, dan kami semua bersama selalu punya komitmen ya, ekonom bisa saja salah dalam analisanya, antar kami pun tidak sependapat, tetapi satu hal yang pasti, ekonom tidak boleh berbohong. Baik, Mas Amalil, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera rekan-rekan semua, Mas Dipo, Mas Rizal, Bu Telisa, Pak Andi, Pak Safruddin, dan rekan-rekan semua. Eh, Pak Prabowo ini adalah presiden yang beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya, ketika dilantik menjadi presiden, yang dilakukan adalah mengubah policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang menjadi fokus. Nah, Pak Prabowo ini begitu dilantik, yang akan dirubah adalah ideologi ekonomi. Jadi sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sekedar policy. Sehingga konsekuensi bagi Indonesia, bagi pelaku ekonomi, rakyat kebanyakan ya akan luar biasa. Kalau berhasil ya kita akan menikmati, tetapi kalau tidak berhasil ya kita akan menanggung beban yang tidak kecil. Nah, permasalahannya kalau kita berbicara menggeser ideologi, itu tidak ada resep jalur cepat gitu. Perlu proses yang panjang. Kalau kita belajar dari Cina, ketika mereka ingin membuka ekonominya, ideologinya lebih pro market, itu sejak Deng Xiaoping 1978 dan masih terus berevolusi hingga sekarang. Dan Cina merupakan contoh sukses karena berhasil mengentaskan rakyatnya hampir 1 miliar keluar dari garis kemiskinan. Nah, ini contoh yang sukses, tetapi memang China ini mempunyai ketekunan untuk melakukan perubahan yang pelan-pelan. Nah, sementara Pak Prabowo itu inginnya cepat, inginnya seketika, mimpinya tinggi, besar, gitu ya. Tetapi walaupun kita mempunyai mimpi tinggi, itu ujung-ujungnya kita hanya mendarat seberapa tinggi kita bisa membangun sistem dan GCG. Jadi boleh mimpinya tinggi, tapi sistem juga harus mengikuti. Kalau mimpinya tinggi, kemampuan membangun sistemnya rendah, ya kita hanya akan mendarat di situ. Nah, apa yang terjadi di MBG, KDMP ini mestinya harus menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan kita yang ada di dalam pemerintahan. Nah, terkait dengan UU P2SK, ini juga sesuatu yang menurut saya pantas untuk menjadi fokus. Karena sistem keuangan, sektor keuangan itu kan urat nadi ekonomi kita. Kalau urat nadinya bermasalah, ada hambatan, ya ekonomi bisa stroke dan kita tidak mengharapkan itu. Oleh sebab itu, kita menghabiskan energi cukup besar di sini menurut saya worth it. Dan sebenarnya banyak teman-teman ekonom di pemerintahan itu yang mendukung narasi yang kita sampaikan. Mereka tidak berkomentar karena mereka barangkali memang tidak punya kesempatan untuk bisa mengekspresikan itu. Nah, saya ingin fokus ke UU P2SK khususnya pasal 50A. Jadi rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 2010 hingga tahun 2013, BI itu mendorong ide redenominasi rupiah. Karena waktu itu rupiah sudah 9.000, sebentar lagi 10.000, belasan, dan seterusnya. Jadi sudah menjadi sangat rumit kan, dan kurang kredibel ketika nolnya banyak. Sehingga ide redenominasi digelontorkan, tetapi gagal. Nah, beberapa teman internal BI,
mantan petinggi BI, teman-teman yang paham situasi saat itu mengatakan yang menolak redenominasi ini adalah orang-orang oknum yang menimbun cash. Karena ketika diredenominasi, cash-cash yang ada dalam gudang itu menjadi tidak laku. Dan melakukan konversi dalam waktu cepat itu tidak mudah. Sehingga ide redenominasi, walaupun berbagai studi yang dilakukan BI itu positif, tidak jadi. Nah, ini berulang. Redenominasi yang akan didorong di tahun 2025 akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena dugaan saya, concern-nya sama. Ada kelompok tertentu yang merasa kalau redenominasi ini jalan, uang ratusan triliun rupiah yang ada dalam gudang-gudang rumah-rumah di Pondok Indah, Kebayoran Baru, kemudian apartemen-apartemen tertentu, kemudian Menteng, itu menjadi tidak laku. Nah, kelompok ini pasti berusaha mencari channel supaya uang-uang yang ditimbun, apakah itu rupiah, US dollar, atau Singapura dollar, itu bisa kemudian bisa menjadi bagian dari sistem keuangan kita, bisa menjadi bagian dari ekonomi formal, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, nampaknya orang Jawa bilang tumbuh untuk tutup. Supply mendapatkan demand-nya. Demand-nya adalah ketika negara butuh uang banget. Jadi tidak hanya BU, tapi BUB. Butuh uang banget. Sehingga pendekatannya ya sayangnya sangat pragmatis. Kalau kita membaca pasal 50A ya seperti ini memberikan karpet merah bagi uang-uang yang latar belakangnya tidak jelas untuk bisa masuk ke sistem keuangan kita dengan perlindungan hukum, kemudian diakui sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional. Nah, memang kritik ini sudah berkali-kali diungkap. Yang menarik, tidak ada satupun petinggi negara, apakah itu menteri, yang kemudian menjawab dengan mengatakan tidak. Pasal 50A ini tidak memfasilitasi uang-uang korupsi, uang-uang prostitusi, narkoba, judol, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun. Sehingga ini menjadikan kita makin khawatir, jangan-jangan kekhawatiran kita itu betul. Memang perwakilan pemerintah sering menjawab dengan jawaban-jawaban diplomatis. Misalnya dengan mengatakan apa yang kita lakukan ini akan membangun kepercayaan internasional dan sebagainya. Tidak ada satupun kalimat yang secara tegas mengatakan saya jamin ini tidak akan memfasilitasi uang haram. Kalau ada yang bicara seperti itu, tentunya kita merasa lega. Karena kita ada ekspektasi bahwa betul ini tidak untuk dimanfaatkan seperti itu. Tapi hingga kini belum ada. Kalaupun ada yang berani stand up dan mengatakan seperti itu, jangan-jangan posisinya menjadi riskan, rentan, begitu ya. Nah, coba kita potret dengan teks amnesti. Teks amnesti 1 dan 2 itu berhasil menjaring uang-uang gelap yang tidak gelap betul. Karena mereka yang ikut masih harus menunjukkan jati diri, masih wajib mengkonfirmasi bahwa uangnya ini tidak dari korupsi, narkoba, trafficking, dan terorisme. Ini dalam undang-undangnya di state ya. Dan perlindungan hukum yang diberikan, perlindungan hukum yang tidak berlaku kalau ada unsur pidana dan korupsi. Jadi, yang abu-abu sudah masuk teks amnesti. Yang hitam pekat tidak berani masuk teks amnesti. Sehingga dicarikan pintu yang betul-betul membuat mereka nyaman untuk bisa berpartisipasi. Nah, ini sehingga kalau kita membaca pasal 50A tentunya kita terkaget-kaget gitu ya. Karena ini seperti untuk urusan yang sifatnya jangka pendek, pragmatis, reputasi, masa depan, kemudian stabilitas, governance, integritas, ekosistem keuangan kita seolah-olah seperti dikorbankan. Ini tiket satu jalan menurut saya. Ketika ini sudah di-approve, there is no way back.
Kenapa? Karena mereka yang terlibat dalam transaksi-transaksi seperti ini akan mengambil manfaat dan mereka akan semakin kuat posisinya dalam proses pengambilan kebijakan. Dan tadi Mas Dipo sudah mengangkat banyak isu, bagus, saya setuju. Prof. Rahma juga sudah mengangkat itu, Mas Rizal juga sudah mengangkat itu, dari Pak Safrudin, saya sepakat sekali. Nah, sekarang jalan keluarnya apa gitu ya? Karena ini sesuatu yang sangat krusial. Yang pertama ya kita berharap Presiden dikasih tahu dan paham dan mau memperbaiki, mengeluarkan Perpu atau PP yang akan jadi aturan terkait dengan aspek pasal 50A ini dikeluarkan dan dijamin kisi-kisi di nomor satukan. Gitu. Tetapi beberapa teman aktivis ekonom tidak setuju. Masa ada undang-undang yang isinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak sesuai dengan Pancasila, dibiarkan begitu saja. Sehingga sebagian mengusulkan untuk melakukan judicial review atas undang-undang ini, wabil khusus fokus ke pasal 50A. Karena kembali, apa yang kita lakukan ini strategik dan dalam banyak aspek kita tidak boleh bermain aman, karena kalau kita main aman, Indonesia tidak aman. Jadi itu Mas Awalil, semoga sesuai harapan, tidak terlalu tajam karena ini penutup. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wija, juga para ekonom yang berkesempatan memberikan opini atau komentarnya pada kali ini. Sejauh yang kita simak tadi, pendapat-pendapat yang disampaikan ekonom ini juga kelihatannya juga beredar ya di kalangan ekonom-ekonom lain. Jadi saya tutup dengan sekali lagi forum seperti ini, WAG kami dan berbagai kesempatan betul-betul ingin berharap apa yang disampaikan ekonom berdasarkan yang insya Allah berdasarkan data, berdasarkan penalaran, teori, kemudian juga proyeksi-proyeksi ke depan, serta penilaian asesmen terhadap kondisi-kondisi terkini baik domestik maupun global. Dan semuanya insya Allah diniati untuk ikut bersama membangun, memperbaiki negeri ini. Jadi kita berharap tidak banyak lah ya komentar-komentar yang justru membuat situasi diskusi tidak berkembang dengan baik, diskusi dalam arti di luar forum ini ya. Nah, saya tidak pernah bosan untuk kembali mengingatkan kita semua ekonom, kami ekonomi ini insya Allah mungkin bisa salah, ya tidak tepat, tetapi kami berusaha untuk tidak berbohong dalam analisis ini. Demikian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Pak Walil. wabarakatuh. Terima Pak kasih Ibu, semuanya. makasih Terima kasih. semuanya. Pamit Mas Awalil, Pak Pamit, Ija. rekan-rekan. Semuanya.